Seharusnya 2 lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, seandainya saudara menjadi seperti apa yang kau nyanyikan hari ini, itu luar biasa. Saya baru saja mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang pasti ini orang-orang tua sangat kenal. Ya, dulu saya tahu pendeta ini dari Mami cerita. Dia bercerita saudara, ya mumpung waktu karena waktu saya mendengarnya kan saya bukan seperti sekarang, ya. Saya tidak ingat hal yang lain tentang pendeta ini. Mami cuma bilang, wah dia tuh, ya kalau dia yang pimpin banyak sekali mujizat terjadi. Namanya Morris Cerullo. Oh, pasti saudara tahu ya. Ini oma opa ini tahu enggak? Morris Cerullo tahu enggak? Sudahlah saudara ya. Pokoknya dia terkenal aja. Ya, tahun sekian dia baru meninggal tahun lalu ya. Baru tahun 2023 saudara meninggalnya. Saya lihat dia kelahiran tahun 1935. Lebih tua 3 tahun dari ayah saya. Ya, 1935. Tadi waktu saya lihat dia bercerita tentang kesaksiannya, tentang perjalanan pelayanan. Waktu dia menyampaikan kesaksian, dia usia 87 tahun. Ya. Sudah entah ya. Ya, saya kan dulu waktu saya dengar cerita cuma begitu aja saudara ya. Tadi saya dengar waktu dia bercerita tadi beberapa kali dia menyebut Indonesia. Oh 2020 dia meninggal. Oh 2020. Oh jadi waktu itu berarti mungkin itu video terakhir saudara ya. Ya tadi saya mendengarkan dia bercerita ya tentang bagaimana dia sampai menjadi hamba Tuhan ya. Ternyata ibunya seorang Yahudi. Ya, dan dia bilang saya kehilangan ibu saya waktu saya usianya 2 tahun. Saudara ya. Jadi tadi pewawancara Benny Hinn tanya, kalau begitu ya mamamu orang Yahudi, papamu, dia bilang mama saya orang Yahudi, papa saya pemabuk. Dia tidak menyebutkan kebangsaan, malah dia bilang ya mama saya Yahudi, papa saya, pertama dia bilang pemabuk. Saya sampai pikir ampun ya, ini padahal masalahnya berarti ini yang kental ada di pikirannya saudara ya. Jadi harusnya kan waktu bilang mama saya Yahudi berarti papanya ya sebutkan nasionalitinya atau kebangsaannya. Ya, ini malah dia bilangnya papa saya pemabuk. Ya, karena ternyata mamanya meninggal waktu dia berusia 2 tahun. Ini anak bungsu saudara. Ya. Waktu dia berusia 2 tahun dan papanya ya tidak tahu di mana. Pangmabuk kata kuat. Gitu ya. Jadi bayangkan saudara, mamanya Tuhan ambil usia 2 tahun. Waktu anak itu, pendeta itu baru usianya 2 tahun. Dan papanya sudah pergi entah kemana. Dia bilang saya dan kakak-kakak saya kami 5 orang bersaudara. Anda bayangkan sendiri 5 orang bersaudara tanpa mama dan papa. Saya baru umur 2 tahun. Kira-kira apa yang terjadi? Itu di Amerika saudara. Dia bilang memang kemudian saya akhirnya dibawa ke panti asuhan. Kan waktu ditanya saja saudaranya di mana, saya enggak tahu. Saya enggak tahu waktu itu dia bilang, ya.
Pas saya dibawa di sana saya tidak tahu. Saudara-saudara saya ada di mana saya tidak tahu. Nah, saudara lihat ini, ya saya kok bayangkan kemudian dia menjadi penginjil terbesar yang pernah hidup. Ya, ya ada beberapa maksudnya tuh. Tapi dia masuk. Lalu dia siapa? Hah? Usia 2 tahun mama sudah meninggal. Langsung dibawa di panti asuhan. Dan dia bilang, tahu enggak? Di panti asuhan Yahudi. Nah, itu di Amerika. Tapi dia dititip di panti asuhan Yahudi. Ya, karena dia kan berlatar belakang Yahudi, toh. Jadi dia bilang biasanya kan begitu, ya. Anak-anak biasanya ikut mama, ya. Mamanya apa, orang anak itu merasa kalau dia itu bukan papanya begitu, tidak seperti bapaknya. Biasanya begitu anak-anak. Dia bilang ya. Dan ternyata waktu itu saya bahkan dititip di apa? Panti asuhan orang Yahudi. Dia bilang jadi ya agama saya ya agama Yahudi. Ya. Dan dia bilang tadi waktu ditanya, maksudnya waktu itu kamu bagaimana? Dia bilang satu, saya ada di panti asuhan itu dan jangan ditanya nakal saya seperti apa. Saya nakal sekali. Dia bilang udahlah ya. Kalian akan bingung kalau mendengarkan cerita tentang kenakalan saya waktu saya beranjak bertumbuh menjadi remaja. Dan dia bilang tiba-tiba di panti asuhan itu kedatangan perawat Kristen. Orang Kristen. Ya. Entah bagaimana sampai perawat itu diterima di panti asuhan. Sebenarnya ini panti asuhannya Yahudi. Ya tidak mungkin mereka bisa menerima orang Kristen di situ. Orang Kristen dia bilang tadi gereja baptis. Dia bilang perempuan ini jadi perawat di tempat kami. Dia bilang dan tahun kedua saudara, saya maksudnya begitu tertarik dengan dan maksudnya ini mau mulai khotbah ini kok saya tidak bisa. Kalau begitu saya cerita dulu sedikit ya. Entah Tuhan mau bawa kemana ini kita, tapi yang jelas tidak mungkin tersesat. Ya. Dia bilang tahun kedua perawat itu ada di panti asuhan itu dan perawat itu berlutut berdoa di kamarnya. Tuhan, bayangkan saudara, jadi perawat ini melamar bekerja di panti asuhan itu. Ini nih beda sekali waktu orang tuh mencintai Tuhan. Waktu orang mengerti tentang firman Tuhan, dia untuk bekerja saja saudara, ada tujuannya. Nah tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya. Nah ini kan beda. Dia bukan pendeta. Dia perawat. Dia bekerja. Ternyata dia punya tujuan tertentu di sana. Dia tahu dia berada di tempat agama Yahudi. Yahudi sangat membenci Kristen, saudara mesti tahu itu. Sekarang beda, ya. Apalagi kekristenan kan menyumbang pajak banyak devisa untuk Israel, ya. Jadi Jadi turis, ya kan? Jadi Kristen ya sudah, justru dibikinkan, tinggal mereka terserah mau namakan apa. Dan orang Kristen semua percaya. Pokoknya kalau sudah ke Israel dia lebih Kristen dari yang lain. Itu. Jadi bayangkan saudara, ini perawat ini dia bukan ada di panti asuhan Yahudi untuk menjadi orang Yahudi. Nah ini saudara perlu garis bawahi ini. Ya, Israel, Yahudi itu memang latar belakang umat Kristen. Yesus dilahirkan di sana.
menjadi orang Yahudi, bertumbuh sebagai orang Yahudi. Itu. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kita menjadi orang Yahudi. Tadi dua orang itu yang bercerita itu Benny Hinn dan Maurice Cerullo. Ini dua-dua ada keturunan Yahudi. Ya, bahkan kalau saudara tahu Benny Hinn ini, ya, dia ini besarnya sekolahnya di sana. Saya lupa, kalau nggak salah di dekat daerah Gaza, kalau nggak salah ingat, ya. Bukan di Gaza, Java. Oh iya. Nah saudara, ini bayangkan, jadi dia ini bukan orang yang jadi turis di sana. Jadi dia tahu, oh ini di sebelah sana, ini naik gunung ke sini nih, ke kanan, ini ke kiri, ini ya Israel kecil soalnya. Jadi bayangkan ini dua orang Yahudi yang bercerita dan mereka tidak bangga menjadi Yahudi. Ini saya juga tidak tahu saudara, kok bisa mulai dari sini? Ya, ini kekristenan sangat berbeda. Saya lihat dari agama yang lain. Itu benar-benar cuma jadi catatan sejarah, tempat bersejarah, ya, supaya saudara-saudara semua tahu, ya, supaya semua manusia di dunia tahu, ya, bahwa Kristen itu ini bukan agama hayalan, ya. Waktu saudara baca Alkitab, ini bukan terjadi di negeri anta beranta, konon, bukan, ya. Ini memang terjadi, ada tempatnya, begitu, ya. Jadi ini real. Jadi kalau saudara ke sana, ya, lihat tempat-tempat yang bersejarah, cuma untuk membuktikan bahwa kau tidak sedang menyembah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang cuma karangan manusia. Nah ini mitos. Oh, itu ya, saudara. Jadi sekali lagi, saya benar-benar juga tidak mengerti kok bisa mulai dari sini. Jadi tadi saya sedang melihat, saya tadi benar-benar tidak menyangka saudara. Nanti oh ini orang Yahudi toh. No? Bayangkan, jadi perawat Kristen itu masuk di tempat itu bukan untuk menjadi beragama Yahudi. Loh ini aneh toh. Saya sedang melihat gereja masa kini, justru heran. Ya, Dom Pesuka orang jadi orang Yahudi. Dong kira kalau saya tinggal di Israel sana, tinggal di Yerusalem, jadi masuk surga kelas 1 gitu. Aneh. Kita mengasihi mereka. Loh saudara, jangankan orang Yahudi, semua orang kita harus kasihi. Kita diperintahkan, Yesus bilang begitu. Jangankan untuk orang yang mengasihimu, ya masa so sayang baru orang yang tidak sayang pak orang itu, kan begitu, ya. Itu Tuhan Yesus bilang itu normal. Kalau saudara bisa mengasihi orang yang baik padamu itu mah normal, ya. Kita diperintahkan untuk bisa mengasihi yang membenci kita. Nah ini kan, ini aneh, ini aneh bin ajaib. Itulah Kristen. Nah, jadi sekali lagi saudara, perawat itu bekerja, dalam tanda kutip berarti. Dia masuk di situ bekerja. Orang pikir kan dia cari duit untuk hidup. Ternyata beda. 2 tahun dia ada di situ dan dia berlutut, Tuhan, sudah 2 tahun aku di sini dan aku tidak pernah bisa bercerita tentang Engkau. Bayangkan saudara. Jadi dia ada di situ untuk sebuah maksud, membawa misi Yesus. Nah saudara, hidup di dunia ini membawa misi siapa? Cari doi. Nah ini kan bayangkan nih orang Kristen masa gini. Bayangkan saudara, sampai bisa kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap ibadah.
Terakhir kecewa terhadap Yesus. Loh, justru karena dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Ini aneh. Ini kau belajar dari mana? Ini bukan orang Kristen namanya. Sasaran ibadah itu, kalau saudara lihat, ibadah itu persembahan. Persembahan artinya, loh, seharusnya yang namanya persembahan kita yang memberi, kita yang mempersembahkan, itu namanya ibadah. Tapi ibadah masa kini justru datang ibadah karena supaya diberkati. Keluar dari maksud yang sebenarnya. Jadi lagi kembali ke cerita tadi. Perawat itu berdoa, ya, dia menangis, ya mungkin maksudnya kalau begitu mungkin saya keluar saja, karena bayangkan sudah 2 tahun saya tidak bisa bikin apa-apa di sini. Ya maksudnya tidak bisa bikin apa-apa di sini, dia tidak bisa bercerita tentang Yesus, tidak bisa memperkenalkan Alkitab. Dan waktu dia berlutut menangis, tiba-tiba dia rasa di hati bilang begini, coba kamu melihat keluar dari jendelamu. Hah? Jadi dia bangkit dari berlutut, dia pergi ke jendela. Dia lihat di sana, itu halaman luas, banyak pohon-pohon, dan dia bingung. Dia bilang, Tuhan, saya tidak lihat apa-apa. Saya bilang oke, sekarang coba lihat lagi. Berarti ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Dia lihat lagi. Dan dia bilang, saya cuma melihat seorang anak laki-laki kecil di sana lari-lari. Tuhan bilang, jangan kamu bilang dia cuma seorang laki-laki kecil. Kamu aku utus datang di panti asuhan ini justru untuk anak itu yang kamu bilang cuma anak laki-laki kecil. Oh, hati-hati saudara. Orang pesuka tuh, orang ini kalau diutus mesti 10.000 orang. Baruah. Bagaimana kalau untuk anak laki-laki kecil? Bukan kepala panti asuhan. Bukan teman perawat. Dan karena perawat itu tinggal di situ, jadi kan dia tahu siapa anak laki-laki ini. Cuma anak kecil le. Oh, kong ternyata DP nakal le memang minta ampun, ya. Tapi saudara ibu perawat ini langsung berpikir beda. Kalau Tuhan membawa saya ke tempat ini cuma untuk dia, saya harus melakukan sesuatu. Saudara tahu, yang namanya bingung juga, dia mau bikin apa begitu toh. Lalu Morris bilang, lalu perawat itu tiba-tiba memanggil saya dan memberi saya permen gula-gula. Dia so beli. Dan dia bilang, kan Anda tahu saya ini kan nakal. Dia bilang, hah? Jadi waktu saya diberikan gula-gula, tahu enggak yang saya buat? Bukan kita ambil, kita pakah. Tuh, kayak apa mau bujuk, mau kasih gula-gula for apa? Kita nggak perlu nggak ada gula-gula. Dia bilang, hah? Bayangkan Tuhan dah suruh. Kita justru mesti menangkan pada dia. Ini kasih gula-gula yang bukan suruh ambil akang, sapu akang dang, tolong akang pakai enggak. Atau mari baca cerita Alkitab, enggak. Mau kasih gula-gula. Mau kasih gula-gula dan dia ini mau. Dan itu bukan terjadi satu kali saja.
Karena ini perawatnya ndak kapok-kapok saudara. Dia tentunya ndak punya cara yang lain. Dia sudah berdoa dan dia beli lagi gula-gula. Dia berdoa dan beli lagi gula-gula dan anak itu tetap saja tetap keras. Dia bilang, dan tiba-tiba suatu malam setelah entah berapa kali ya, ini ibu perawat ini kasih gula-gula. Dia bilang satu malam saya tidak bisa tidur. Hatinya begitu terganggu dia bilang dengan ibu perawat yang kasih permen. Ada apa sebenarnya? Dia mulai gelisah. Dasar anak nakal. Dia memanjat dinding kamar. Ya, dia bilang itu batu bata. Jadi dia boleh pegangan di situ. Bayangkan saudara, dia panjat itu lalu mengetok jendela dari kamar ibu perawat. Ini memang dasar anak nakal. No? Waktu dia, antum bayangkan ini ibu perawat, bukan toki pintu, mah toki jendela. Nah, kemarin dia melihat, ya waktu itu dia pernah Tuhan suruh lihat anak itu dari mana? Dari jendela. Sekarang dia batoki di jendela. Saudara ini Tuhan ini Aduh saudara, saya juga ini kadang-kadang membaca cerita dengan anak-anak. Saya sampai bayangkan ini. Tuhan waktu mau menghubungkan sesuatu saudara. Sampai saudaranya bisa. Oh masa dapat rasa rupa. Ini kebetulan sekali. Saudara lihat ini. Tuhan waktu menghendak membuat. Kita ini terpesona dengan cara dia memimpin. Ini ibu perawat ini bukan ketakutan. Kaget Pontianak. Oh ini batoki dari jendela. Ya, dia lihat dan dia lihat, ini anak kecil yang setiap kali dia kasih permen. Anak itu waktu itu dia bilang saya usianya 13 tahun. Ibu perawat membuka jendela dan menarik Morris masuk ke dalam. Dan dia bilang dengan mudah perawat itu menuntun saya untuk mengenal Yesus. Dan dia bilang saya langsung diberikan Alkitab kecil. Alkitab Perjanjian Baru. Kan orang Yahudi, dorang pe Alkitab cuma Perjanjian Lama. Jadi dia tidak pernah tahu apa itu Perjanjian Baru. Dia bilang waktu saya diberikan Alkitab itu, Anda tahu setiap malam saya membaca berjam-jam dengan menggunakan senter. Karena jangan sampai orang tahu. Oh dia betul ya? Oh ya. Bayangkan saudara dia jadi pakai kain ya supaya tidak ada yang tahu kalau dia ngapain. Ya. Jadi dia kan jangan pakai lampu. Jadi pakai senter. Ya. Untuk membaca Perjanjian Baru dan dia bilang, saya kok heran sekali. Waktu saya membaca Alkitab itu, saya tiba-tiba menemukan sesuatu bergejolak di hati saya. Selama ini saya membaca Abraham somati, Ishak somati, Yakub somati, semua somati. Baru sekarang aku menemukan ternyata Tuhanku hidup. Setelah membaca Perjanjian Baru. Kong saudara, so baca belum tuh Perjanjian Baru? Toh, siapa ada anjam pak saudara? Siapa? Saudara bisa baca kapan saja, di mana saja. Tidak ada yang marah saudara baca Alkitab. Bayangkan kalau anak kecil, 13 tahun anak kecil yang sangat nakal. Sangat mencintai Alkitab. Bayangkan saudara, kok kenapa dia tidak baca Naruto? Atau apa? Atau apa? Saya tidak tahu semua. Naruto apa boleh? Aduh kalau cerita tentang Subasa.
Itu kan anak laki-laki soalnya tuh. Anime. Doh. Ya, doh memang kuat tuh. Main game. Oh sudah, kalau itu tuh kurang mama yang mau toki di kepala. So boleh tidur. Mari kalau Alkitab. Mau dengar tante ses mau bawot ba. Mama ini ada kerja lain. So. Bayangkan ini anak laki-laki kecil. Ya memang saudara badannya kecil. Ya, jadi kita bisa bayangkan kira-kira dia 13 tahun bagaimana jadi pemodel. Jadi dia bukan 13 tahun, kok dia dapat lihat sama dia yang 20. Nah, memang kecil orangnya kok Maurice Rulo itu. Ya. Kong nakal sekali. Sebenarnya kan ini anak belum dewasa toh, cara pikirnya. Harusnya tidak mungkin dia jatuh cinta dengan Alkitab. Tidak diperkenalkan Alkitab bergambar. Nah, saudara lihat ini. Hati-hati saudara. Waktu kau tidak mencintai perkataan Allah. Dan sekali lagi bayangkan. Dia mulai membaca dan ketahuan. Pihak panti asuhan tahu. Dan dia bilang, saya mulai dipersekusi. Dianiaya. Toh, baru engkau tahu. Bayangkan ini anak usia sekian. Orang lain Tuhan baking apa kayak begitu tuh? Supaya dia tertolong. Bagaimana dia mau jadi alat Tuhan? Orang lain Tuhan lindungi. Tuh, dia menjadi kesayangan kepala panti asuhan begitu. Mereka menemukan dia membaca Alkitab. Dan sejak hari itu dia dianiaya. Dia bilang, dan ada satu ketika dia bilang, saya tidak tahan lagi. Saya punya kesempatan untuk keluar dari panti asuhan itu. Ini kan di Amerika saudara, ya. Itu panti asuhan Yahudi tapi itu di Amerika. Dia bilang di New Jersey. Ya saudara, dia keluar dari situ. Ini bayangkan ini kan berarti hampir 14 tahun usianya. Ya. Dia keluar dan dia berjalan entah kemana. Dan kemudian dia tiba di sebuah rumah. Entah bagaimana itu ceritanya. Ayah, dia punya teman karena dia menjadi Kristen toh. Dia punya teman. Dan dia benar-benar terkejut saudara. Waktu dia mengetok pintu dan dia masuk di rumah itu, dia terkejut. Karena rumah itu didiami oleh keluarga yang dia sebut keluarga orang Kristen yang lahir baru. Bukan Kristen-Kristenan. Saudara lihat ini. Waktu Tuhan mau memimpin perjalananmu. Percayalah saudara. Tuhan punya cara yang paling tepat di luar dugaan kita. Kau bisa tiba di tempat di mana Tuhan akan memprosesmu di situ. Dan wah ini Benihin saya lihat semakin penasaran. Kalau begitu terus gimana? Terus akhirnya kamu jadi pengkhotbah. Terus gimana? Kamu memulai apa? KKR atau apa begitu? Dia bilang ya. Dia singkat-singkat saudara, dia bercerita sedikit, dia bilang tentang dia kemudian diundang untuk dia mulai bikin KKR sekalipun KKR baru sedikit ya. Dia bilang tiba-tiba saya diundang untuk datang ke Athena, Yunani. Wow, dia pikirkan. Akhirnya saya mulai keluar negeri. Dia berdoa dan dia rasa ini Tuhan yang suruh. Ya, lalu dia cek tiketnya berapa? 980 65 sen. Ini masalahnya. Enggak tahu saudara, dari tadi kok saya
Nggak bisa berhenti untuk berpikir betapa hebatnya Tuhan. Ya, 980,65 sen dolar ya. Iya, begitu tulisnya. Nah, saudara, dia bilang tahun itu ini uang banyak sekali. Dia bilang saya ke Israel dulu. Jadi bayangkan entah apa, dia mau ke Israel, kayaknya ada undangan ke sana, ya. Jadi dia ke Israel dulu, baru ke Yunani, itu perjalanannya, ya. Nah, saudara lihat ini 980,65 sen, dan dia langsung bingung, ini mau bagaimana, mau ambil di mana? Dia bilang malam itu ada KKR, dia mesti pimpin, jadi ya sudah. Dia hadir di KKR itu, dia datang. Dia bilang waktu dia masuk, ya, dia melewati ada seorang ibu yang bungkuk. Tuh, itu bungkuknya hampir sampai di lantai, bungkuk sekali. Ya. Dia bilang, loh, saya aneh. Waktu saya lewati ibu ini, saya sampai di podium, saya lihat dia, loh, kok ada cahaya di atas ibu yang bungkuk ini. Ada cahaya yang begitu terang. Dia langsung merasa Tuhan suruh untuk berdoa, untuk doakan ibu itu. Dia langsung datang dan perintahkan dalam nama Yesus berdiri tegak. Dan dia bilang saya terkejut karena ibu itu langsung berdiri tegak dan bahkan langsung berlari di tempat KKR itu. Sudah kan? Dia bilang besok masih ada KKR. Dia bilang waktu saya naik di podium, tiba-tiba ibu itu datang. Ada ibu-ibu, dia bilang yang datang kan berdiri tegap, tinggi. Oh, datang bawa amplop. Pak Pendeta, ini untukmu. Oh, dia pikir ya sudah kan dapat amplop. Jadi terima kasih. Dia langsung masukkan ke dalam Alkitab. Dan ibu itu kembali. Waktu dia lihat pendeta cuma masukkan ke Alkitab, maksudnya tidak dilihat toh. Ibu itu ya dia bilang dasarnya ibu-ibu. Dia naik ulang di podium, kau bilang pendeta, kenapa nggak kasih masuk di Alkitab tuh amplop kita udah kasih? Maksudnya apa? Iya, lebih bagus kamu buka dan lihat ada apa di dalamnya. Oh, dia bilang oke, nanti saya lihat. Dan dia bilang tadi saudara terus dia cerita dari dia bilang begini, waktu saya buka ternyata di dalam cek dan ceknya 980,65 sen titik. Dia bilang saya tidak bisa tahan, air mata saya jatuh. Alangkah ajaibnya Tuhan mengatur perjalanan hidup ini. Dia bilang jadi ya sudah, saya langsung siapkan diri pergi ke Athena. Oh, saya penasaran sekali mau tahu. Kong. Itu. Dia bilang waktu saya sampai di sana, saya dijemput oleh kayaknya Bapak Gembala. Sudah tua orangnya, dia bilang. Saya kan kecil, baru 20-an usianya. Ya. Dia bilang waktu saya sampai di sana, saya dijemput dan mereka ternyata sangat miskin. Kami naik bis. Tuh, ini pendeta turun dari pesawat di bandara dan baku bawa dengan gembala naik bis. Dia bilang, terus waktu saya sampai, dia bilang setelah ngobrol kayaknya dengan beberapa orang, saya dibawa ke tempat saya menginap. Dan dia bilang, itu tempatnya sangat kotor satu. Di situ ada kursi kecil satu. Dan ada matras taruh di lantai. Ini pendeta dari Amerika. Kan dia pendeta dari Amerika. Tuh, datang di situ mau baking KKR. Kang, dia bilang, ini tempat nginap saya. Betapa miskinnya mereka.
Dia bilang besok dia berputar-putar kong dia dapat lihat ada hotel. Nah sudah dia masuk di hotel itu atas biayanya sendiri. Dia menginap di situ 1 malam, 2 malam, 3 malam. Lalu dia bingung. Dorang udah panggil Pak kita datang di Yunani ini. Kong mau apa bayangkan. Mau apa? Hah? Dia bilang ternyata dorang tidak boleh sewa gedung. Tidak boleh, masalahnya tidak boleh bikin ibadah. Waktu itu orang Yunani cuma percaya kalau Alkitab itu mesti pakai bahasa Yunani. Kalau so pakai bahasa lain itu kejahatan dan pasti dipenjara orang yang melakukannya. Jadi gereja tidak bisa bertumbuh di sana. Jadi itu yang terjadi, saudara. Dia bilang, hah? Jadi kong kita datang kemari dan kufur apa? Dia bilang, Anda tahu saya di dalam kamar hotel dan saya tidak pernah keluar kemanapun. Saya di situ dan saya berdoa puasa di dalam kamar hotel itu. Dan saya sendiri bilang, bayangkan ini. Ini perjalanan pendeta tempo dulu. Ini dia nama mission trip. Tahu kalau sekarang ini mission trip tuh bagaimana tuh mission trip? Begitu mission trip zaman dulu. Bayangkan dia nyandak keluar rumah, mau bawa foto, gagah kotek Kang Athena. Dia di dalam situ dan dia cuma berdoa puasa. Dia bilang sampai kira-kira hari ke-10 saya hubungi Bapak Gembala itu. Pak, tolong datang ke sini. Jadi dia bilang itu Bapak Gembala itu datang. Dia bilang begini, saya cuma mau tanya aja Pak. Sekarang saya ini sudah datang di sini. Saya dari Amerika. Terus kalian maksudnya itu apa? Ya, kok bisa kamu mengundang saya datang ke Yunani jauh-jauh dari Amerika? Ya, terus kalian biarkan saya di sini. Saya mau bikin apa di sini kalau begitu? Ya, ternyata kan tidak ada KKR. Boro-boro 2 jiwa, 3 jiwa. 1000 jiwa tidak ada. Lalu dia bilang, saya terkejut karena Bapak Pendeta tua itu kemudian menangis. Hah? Jadi, siapa nih Bapak Pendeta menangis? Pak Pendeta itu bilang, loh, waktu saya menyuratimu di Amerika, kamu membalas suratku dan berkata, wah, ini perjalanan ini undangan yang Tuhan sudah atur. Kamu kan yang bilang. Dia bilang, loh kalau ini adalah perjalanan yang Tuhan sudah atur, bagaimana mungkin saya bisa menghentikan Tuhan? Kata Pak Pendeta itu. Jadi Morris Cerullo bingung. Iyo Kang, bagaimana ini? Tuhan kata yang suruh. Harusnya berarti dia tunggu. Nah ini bayangkan ini. Ini perjalanan pelayanan. Ini persis seperti Paulus kalau saudara lihat. Kalau orang kan masa kini, 2 orang. Berapa orang tuh ibadah? 1 orang. Itu pelayanan atau apa? Apalagi kalau yang tidak ada orang. Saudara, ya susah. 2 orang so breng semua. Dan dia bilang di situ, terpaksa waktu Pak Pendeta itu pulang, saya lanjutkan doa puasa. Senin tahu mau bikin apa? Dia bilang ya kira-kira berapa hari ke depan, kemudian ada orang yang ketok pintu kamar hotel saya. Dia bilang sebelum saya buka, saya tanya dulu siapa itu? Siapa di luar? Dia dengar loh suara perempuan. Ya, lalu menyebutkan sebuah nama dan ibu itu bilang, saya adalah istri dari wakil presiden Athena Bank.
Bayangkan, Bank of Athena. Hah? Ini bukan wakil pala. Bayangkan ini ibu, dia bilang, oh saya buka pintu dan dengan cepat saya tarik ibu itu ke dalam. Karena dia tahu kan di sana kan boleh baca cerita soal gereja. Bu, apa yang saya bisa lakukan untukmu? Loh, ibu itu bilang, enggak, saya datang ke sini justru untuk tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Bapak? Saya mendengar persoalan Bapak. Dia bilang, Anda tahu 2 minggu sebelum kamu tiba di Yunani, di Athena ini. Dia bilang, saya sementara berjalan. Ini ibu bukan Kristen. Waktu dia berjalan dia bilang, tiba-tiba saya mendengar ada suara puji-pujian. Dan dia maksudnya dengar musik begitu. Dengar musik, suara tepukan tangan. Dia bilang, saya pun mendekati ruangan itu. Waktu saya masuk ternyata orang Kristen sementara ibadah. Dan dia bilang, Anda tahu, hari itu saya diselamatkan Tuhan. 2 minggu sebelum pendeta ini datang. Dia bilang, oke, kalau begitu sekarang Pak Pendeta mari ikut saya. Ya, nah pokoknya singkat cerita saudara, ya pendeta itu dibawa sampai ke rumah Presiden Athena. Presiden Yunani. Presiden. Ya, disebutkan tadi namanya tapi saya lupa tadi. Ya. Dan presiden itu sementara terbaring sakit. Tuhan nih kalau mau bikin jalan ada juga bicara. Dan ya sudah karena dia bercerita berkenalan dengan Pak Presiden, ya baik presiden ini maupun presiden bank. Dan mereka mengizinkan dia, silakan Anda buat ibadah. Silakan sewa auditorium. Silakan, terserah Pak Pendeta mau bikin ibadah terserah. Tapi saudara, memang kan Yunani waktu itu kan ekonomi mereka turun. Athena itu turun sekali. Dan nah belum lagi karena pengaruh mereka benci dengan kekristenan. Presiden bilang semua Pak Pendeta boleh baking, boleh bikin ibadah, boleh boleh sewa auditorium boleh. Tapi satu Pak Pendeta, tidak boleh kamu ambil kolekte. Dia bayar tuh auditorium. Dia bilang 2.000 orang hadir setiap malam. Kalau tidak salah 2 minggu dia bikin ibadah. Ya. Setiap malam 2.000 orang betul-betul penuh sesak ruangan itu. Orang-orang sangat lapar dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan dia bayar. Itu jadi sewa gedung dan tidak ada kolektor. Konde panitia nang. Saudara, saya kadang-kadang nih kalau dengar cerita seperti ini saudara, sampai dapat rasa begini. Tuhan, orang rekening Kristen. Sungguhkah kita Kristen? Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Ya. Saya tanya kepada diri saya, sungguhkah aku melayani Tuhan? Sungguhkah saudara ini beribadah kepada Tuhan? Mendengar cerita-cerita seperti ini, mendengar cerita ibu perawat tadi. Pengen ibu perawat bukan sekolah Alkitab, sekolah perawat. Dan dia bukan bekerja di gereja. Kan? Coba tanya kepada dirimu sekarang ini. Ya. Sungguhkah kau ini orang Kristen? Sungguhkah kau murid Yesus? Sungguhkah kebenaran Alkitab itu hidup dan menguasaimu? Coba. Saudara digerakkan oleh apa sekarang? Singkat cerita saudara, kan pendeta habis doi. Kau nih tahu siapa mau bayar? Dia mau pulang juga pakai doi apa? Itu untuk bayar
auditorium dan semuanya, mau ambil duit di mana? Yang ada kolektor. Waktu dia berdoa, dia rasa Tuhan bicara, hubungi istrimu. Dia bilang kan zaman itu, sedangkan mau telepon juga sulit. Dia bilang hari itu saya menghubungi istri saya. Dan waktu dia angkat telepon dia tanya, kenapa? Ada kesulitan keuangan? Ih, tahu dari mana Tuhan so bilang pak kita? Oh iya, apa kamu punya jalan keluar? Dia bilang, ndak ada jalan keluar yang lain. Jalan keluar cuma satu, apa? Kita jual rumah kita. Hah? Ini pendeta yang pusing. Bagaimana? Hah? Jual rumah? Dia bilang, kamu kan tidak tahu, ya. Kami belum lama menikah, ya. Kami punya anak-anak. Dia bilang anak-anak saya waktu itu sering kali mereka saya taruh di seperti gerobak begitu, saudara, taruh bantal-bantal dan anaknya karena tidak punya rumah. Sekian waktu kami tidak punya rumah. Sekarang kami baru saja ini kredit rumah, saudara, ya. Menyicil rumah, dia bilang. Dan sekarang bayangkan ini rumah sementara dalam pembangunan, biasa begitu toh. Orang itu sudah di situ tapi rumah masih dilanjutkan pembangunannya. Dia bilang, hah? Lalu ngana semua? Dia bilang, terus gimana? Kalau Tuhan suruh kamu hubungi saya, untuk menjawab kesulitan ekonomi itu, kesulitan keuangan, kalau untuk saya tidak ada cerita yang, tidak ada jalan keluar yang lain selain kita jual rumah ini. Ini dia bilang ya sudah. Ya, beberapa waktu kemudian saya terima uang dari Amerika hasil penjualan rumah. Gagah sekali ini cerita tuh. Gagah sekali kan. Hebat pelayanan, hebat kerajaan Allah. Sudah semua terbayar, saya kembali. Dan dia bilang ya sudah. Kami beberapa waktu ya tidak punya rumah, kayaknya kontrak, ya. Mereka kontrak dan ya itu. Dan 3 anak ya kalau tidak salah dia, 3 anak, ya. Nah, saudara, jadi bayangkan dari ini, jadi dia bukan mendapatkan sesuatu dari pelayanan, maksudnya dapat doi, kong beli rumah, justru dia jual rumah untuk pelayanan. Ini ada apa? Ini cinta kepada Tuhan, cinta kepada kerajaan Allah. Waduh, saya kok tadi waktu dengar, saya sampai begini, oh Tuhan, tolong aku. Bayangkan kalau cerita ini harus diperdengarkan kepada saudara. Tuhan pasti punya tujuan tertentu. Dia bilang sekian waktu, kalau tidak salah 2 tahun, mereka tanpa rumah. Dan dia bilang Tuhan memberkati saya, kemudian ya apa yang saya pernah dapatkan selama 5 tahun, itu kan saya beli rumah. Dia bilang, setelah saya jual rumah itu kami tidak punya rumah, ternyata dalam 1 tahun saya mendapatkan hasil seperti yang saya dapatkan waktu itu selama 5 tahun. Kini baru 1 tahun dia merasa iso boleh beli rumah. Dan harga jual, harga beli rumah berarti tahun itu so lebih tinggi daripada 2 tahun yang lalu. Dia bilang ke istrinya dan mereka mulai berpikir, oke, mari torang cari rumah kalau begitu. Torang langsung mau beli rumah. Dia bilang tiba-tiba terpikir, bagaimana kalau torang cek itu perumahan tuh hari, real estate itu hari. Dia bilang oke, jadi kami ke sana. Dia bilang ya, saya dan istri ke sana ke perumahan itu dan saya terkejut melihat rumah yang dulu kami jual itu sudah terbangun sempurna. So bagus sekali dia bilang. Dan yang lebih mengagetkan karena di rumah itu jadi bukan orang punya, karena di rumah itu tulis dijual. Dia bilang, hah? Berarti yang ada orang punya dijual. Dia langsung hubungi mungkin salesnya atau apa begitu, yang dulu pernah berhubungan dengan dia.
Dia hubungi dan dia tanya, ya orang itu kenal ini Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, kan perumahan ini sudah selesai. Semua terjual kecuali rumahnya Pak Pendeta. Bayangkan, jadi semua rumah di situ semua sudah laku terjual kecuali rumahnya Pak Pendeta. Dia bilang, jadi Pak Pendeta mau rumah itu? Pak Pendeta silakan beli rumahmu dengan harga seperti kau jual kemarin. Nyanda masuk akal. Lalu depositomu aku kembalikan. Dia bilang, wah kalau Tuhan mau melakukan sesuatu jangan bilang tidak mungkin. Belum kelar tadi untuk kesaksian saudara. Saya sampai, Tuhan bukan main dong. Perjalanan seorang hamba Tuhan. Kalau saya bilang hamba Tuhan, saudara merasa saudara ini hamba Tuhan atau hamba apa? Orang jemaat ses no hamba Tuhan, kan gembala. Orang ini jemaat. Waktu Maria ditemui oleh Gabriel, Maria bilang apa? Gimana? Ya kan ini Natal di bulan Maret. Maria bilang apa? Maria lulus mana Maria? Hah? Dia STT mana Maria? Apa dia ahli Taurat? Hah? Apa dia imam? Istri imam begitu? Anak imam? Tidak ada catatan sama sekali. Ya. Kata Maria, apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perempuan kan Maria. Masa Maria masa lagi hamba Tuhan perempuan angko. Hamba Tuhan itu laki-laki. Kalau perempuan ini boleh jadi hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Nah itu tuh hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Menurut apa yang Maria ucapkan. Hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan itu percaya kepada perkataan Tuhan. Hamba Tuhan itu lebih percaya kepada rencana Tuhan daripada rencananya. Tuh coba. Ini Maria kan sedang mempersiapkan pernikahan berarti dengan Yusuf tunangannya. Artinya Tuhan sementara mengacaukan jalan hidup Maria. Maria siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Silakan kau buat rencana. Tapi kalau sampai rencana Tuhan dinyatakan kepadamu, saudara tidak bisa bilang, Tuhan deh, betul no ini Tuhan Tuhan suka no begini salah Tuhan so 5 tahun kita dah berencana. So siap ini, oh Tuhan masa ya so mau dekat hari kong Tuhan kasih stop. Itu Tuhan hamba Tuhan. Sementara Maria bukan anak pendeta. Toh, ini kalau di masa kini dia bukan anak pendeta. Dia cuma wanita yang taat kepada Allah. Itu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Penurut Tuhan.
Itu tuh hamba Tuhan. Jadi yang jadi bukan jalan kita, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan, itu baru hamba Tuhan. Perjalanan hamba Tuhan bukan kamu yang atur, Tuhan yang atur. Oh, kalau saya mesti dengar-dengaran, no? Saya tuh kan pendeta. Saudara pandoti. Coba saudara. Oke, saudara bukan pemimpin gereja. Saudara bukan pengkhotbah. Tapi kita semua harus menjadi hamba Tuhan. Harus. Dulu kita tidak bisa diatur Tuhan. Hamba dosa. Sekarang setelah saudara menjadi milik Yesus, menjadi murid Yesus, kau adalah hamba Tuhan. Taati suara Tuhan, taati firman Tuhan, taati rencananya. Itu hamba Tuhan. Beda pemimpin gereja. Ya. Berapa banyak pemimpin gereja tapi ternyata dia bukan hamba Tuhan. Dia boleh bergerak pendeta. No? Tapi sungguhkah dia hamba Tuhan? Atau dia atur apa Tuhan? Kan beda ya saudara. Hamba Tuhan itu iko-iko Tuhan dah bilang apa. Itu hamba Tuhan. Nah kalau kita semua ini mengerti Tuhan itu siapa dan kita ini siapa. Coba saudara, ya. Ini rumah tangga saudara, ya. Rumah saudara. Coba kalau ada orang luar yang datang lalu mengatur rumahmu. Apa saudara senang? Apa saudara? Loh ini kita per rumah. Toh kita mau taruh di mana ini kursi, ya? Ini kursi ini mesti di ruang tamu. Kayak apa ngoni taruh di kamar. Tapi kursi kita mau taruh di mana kan mana-mana pak kita. Tapi kursi terserah pangana di ruang tamu, pak kita di kamar mandi. Sekarang kita semua sepakat Alkitab adalah firman Allah. Ya, hari Minggu kita baru bahas 1 Korintus pasal 6. Kita semua lunas dibayar. Sudah. Kita adalah rumah Tuhan. Kita bukan milik kita. Ini manusia yang tahu diri. Siapa manusia tahu diri? Saya selalu bilang ke saudara, cuma satu manusia tahu diri. Siapa? Manusia yang tahu Tuhan. Jadi siapapun Anda, waktu saudara tidak mau dengar kepada Tuhan, kau tidak tahu diri. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu Tuhan, semakin kita tahu diri. Oh Tuhan, kita masih ada sampai ini malam. Ini pasti cuma karena Tuhan. Nah kalau cuma karena Tuhan, masa kita mau malawang Pak Tuhan? Itu manusia yang tahu Tuhan. Itu hamba Tuhan. Saya bilang ke saudara, Kristen artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus bukan Yesus ikut orang. Pengikut Yesus, kita mengikuti Yesus. Yesus ada di depan kita. Kita berjalan mengikuti jejaknya. Itu pengikut Yesus. Itu orang Kristen dan itu hamba Tuhan.
Di luar itu terserah saudara ini mau pelayan kek, mau pendeta kek, ketua ini, ketua itu. Kalau kau lebih setuju, lebih suka dengan rencanamu, dan kau menolak rencana Tuhan, kau bukan hamba Tuhan. Satu, kau bukan murid Yesus, kau bukan orang Kristen. Ini Tuhan punya. Hidup kita Tuhan punya. Kamu telah dibeli. Loh, kamu bilang kamu orang Kristen. Coret dong ke PKTP. Kamu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu begini. Apa? Sadar dia ini bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Nah coba, ini kan keras toh. Bro, jadi orang kutik sini boleh. Loh, bukan jadi orang. Lihat Alkitab bilang apa. Sekali lagi ini bukan surat Rona. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan pasti kalau saudara buka Alkitabmu persis DP isi sama. Oh itu GPPS rembokan itu pe ayat. Kompa angko apa? Ayat 19-20. Isi apa? Semua mana-mana patorang. Hore. Jangan dengar-dengar pak orang lain. Tuh, iko jo panguni pikiran sendiri. Tuh, iko jo apa kata tetangga. Gimana sih? Semua orang semodel begini kontoran beda. Loh, harusnya kamu bilang, kamu Kristen. Atau tunjukkan dirimu, aku Kristen. Toh, terserah ngoni mau tatawa akang, mari kita ini Kristen. Toh, ngoni jangan bilang ngoni Kristen kalau ngoni sendiri tidak menyadari bahwa dirimu bukan milikmu. Enggak saudara ya. Anakmu bukan anak, bukan cuma milikmu. Harusnya setiap kali tanya Pak Tuhan, persembahkan Pak Tuhan. Oh Tuhan, ya udah kita pe anak ini cuma 2, masa ini semua mau kasih Pak Tuhan? Loh, hele angkot Tuhan punya kok. Bagaimana nganape anak? Hah? Oh Tuhan. Jadi kita dan Tuhan punya. Jadi kita pe rumah dan siapa punya? Ya hele angkot Tuhan punya, apalagi angkot pe rumah. Coba saudara, ini kan ini sungguh-sungguh benar. Baru kalau semua mati, doh memang kau nafas kau cuma dari Tuhan. Orang kau baru tahu dong. Kadang-kadang Tuhan tolong, oh tolong Tuhan tolong kasihan. Nafas Tuhan yang kasih. Orang bagra-bagra Tuhan dah kasih. Tuhan yang membuat kita tidur sehingga kita bisa istirahat. Tuhan juga yang membangunkan kita. Tadi malam saudara, ini cerita sedikit. Ya. Tadi malam itu somo jam 3. Kang, setengah 3. Setengah 3. Jadi pikir, sudah, so boleh tidur Jo. Ini maksudnya, sudah tidur Jo. Dosa dari tadi ini dengar khotbah ini. Aduh, ya, so mau tidur. Waktu berdoa, ini mau bilang ini live soalnya. Saya sampai menangis, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau begitu apa dong? Oh, saudara, aduh, saya sampai, itu tadi saudara sampai masih waktu bangun ya. Kayaknya terbangun pertama 4:30, bayangkan tuh ya. Udah tidur tuh. Entah kalau berdoa tuh 3:30 kali. Nah itu bangun 4:30. Saya tidak tahu bilang bagaimana ini Pak Saudara tidak tahu. Kalau mau mati sekali lagi so mati dari dulu.
Bayangkan cara hidup ini sebenarnya kalau cuma bilang tidak normal, ini yang tidak normal. Tapi saya bingung saudara waktu baca hidup para jenius yang dianggap jenius. Misalnya siapa Albert Einstein kalau tidak salah. Itu waktu tidurnya 3 sampai 4 jam saja per hari. Kong bayangkan catatan sejarah Albert Einstein itu mati umur berapa? So tua dia baru mati. Hidup dengan 3 sampai 4 jam. Saudara sampai tidur 8 jam, 10 jam, 12 jam, tidur terus. Kong sakit terus. Gimana lah ini dia? Berapa? Oh, nyandak terlalu tua, 76. Coba kok saudara. Tuh, 76 tahun dikenal paling jenius. Jam tidur cuma 3 sampai 4 jam. Selebihnya beliau berpikir. Oh, Isaac Newton. Saudara. Pokoknya begitu ya. Saya pernah baca ya. Salah satu bukti itu enggak tahu ini kan penelitian ya orang-orang ya. Hasil survei ya. Mereka bilang salah satu tanda dari orang jenius jam tidurnya sedikit. Nah, ini saya enggak tahu ini ya. Oh, ini pendeta ini dia mau bilang supaya dia dapat dia jenius. Ya ini tahu kan bukan kita survei. Kan bukan hasil survei Rona, bukan tuh. Ini hasil survei kok. Saudara kan lebih percaya tuh hasil survei Google tuh. Google. Masa? Dengan sendirinya orang yang lebih banyak waktu bangunnya, ya lebih banyak dia berpikir dong. Kan beda dengan orang yang lebih banyak tidur. Coba sekarang, betul enggak? Saudara sampai di ibadah, dengar khotbah, dengar pikiran Tuhan saja kau bisa tidur. Wah, aneh. Kapan berhikmatnya? Ya terserah saudara tidak mau setuju. Ya, tapi ini kan kenyataan. Kalau saudara baca cerita tentang Yesus, coba pelayanannya 3 tahun lebih, coba tiap kali saudara baca, oh Yesus di atas sono, ya enggak ada. Sasadiki dia baca jalan, sasadiki dia baca cerita. Kalau orang sekarang sasadiki tidur, lalu saudara berpikir saudara berhikmat, hikmat dari mana? Saudara ini jangan aneh-aneh. Kalau untuk sesuatu yang bukan Tuhan, kau justru malah terbangun dan bersemangat. Ada apa dengan dirimu sebenarnya? Kalau engkau disemangatkan hari-harimu oleh karena Tuhan, setiap kali tak bangun dapat ingat, oh iya, Tuhan mau bilang apa tuh, atau mau bilang apa Tuhan? Apa saudara? Waktu berjalan semakin cepat, semakin dekat kita dengan kedatangan Tuhan. Oke, panjang umurnya artinya tak kurang 1 tahun engkau hidup. Tiap kali panjang umurnya, kesempatan untuk hidup tinggal sedikit. Nah, bayangkan saya nanti Agustus 59. Oh Tuhan, udah. Kalau hidup manusia 70 tahun, sunyak lama rein. Itu hidup manusia 70 tahun itu berarti pada umumnya segitu ya. Sekarang saya lihat malah kalau cuma bilang pada umumnya itu lihat di medsos ya justru so beragam. Nggak bisa bilang dia so 70 jadi dia so boleh mati. Yang bilang begitu.
Ya. Ini coba Om O. Tuh. 2 anak. Anak kan berarti Om O lebih tua. So mati lebih dulu. Tahu saudara? Kalau semua mau lihat usia, harusnya Om O, Om Tole. Yang pergi lebih dulu bukan Brur. Kong siapa Brur pergi lebih dulu. Bayangkan usia beda hampir 20 tahun. Coba. Coba kan lihat itu di situ. Hidup ini orang nin tahu. So itu taulah akan Tuhan. Buat dirimu tahu kepada Tuhan, mengenal Tuhan, tunduk kepadanya, menghamba kepadanya, membiarkan rencana dan keputusannya terjadi padamu. Yang marah apa Tuhan? Yang atur itu Tuhan. Tiap hari engkau bangun, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tolong aku melakukan kehendak-Mu. Itu sebentar waktu sudah berdoa, Tuhan tolong kalau begitu. Mulai sekarang tolong aku Tuhan. Terus ada dalam kehendak-Mu. Terus melakukan rencana-Mu. Kalau aku belum mengerti, buat aku mengerti. Dan buat aku berada di jalan-jalan-Mu. Gitu. Jangan kasih terus tuh hidup yang melawan Tuhan. Ya. Ternyata sedangkan di rumah sakit, setelah dokter saya tidak bisa, ada kan keadaan tertentu, ternyata dokter saya tidak bisa tangani. Bu, sekarang ibu boleh makan apa saja dan menyerah jumpa Tuhan. Ini dokter bilang begitu. Kok aku nanti mau dengar? Mau cari itu Tuhan kalau dokter so bilang pulang jo tanta. Kong apa tuh nih boleh makan? Oh enggak, semua boleh. Tuh hari semua nih boleh. Sekarang semua boleh. Kayak apa? Supaya engkau lebih cepat masuk dikubur. Coba kok saudara. Tuh, mumpung masih ada kesempatan mendengarkan firman. Coba yang baperiksa terus, takut terus. Duh tanya sangka ya, ternyata ada 3 penyakit kotek kita. Siapa dah bilang, kita kok baru baperiksa. Gratis ya baperiksa. Bayar no. Oh kasih. So rugi takol ya. Saudara bayangkan tuh. Akhirnya duh ini boleh terlalu banyak minum air putih. Ya Tuhan, air hitam nih boleh. Sekarang air putih so ini boleh mesti ukur-ukur ya. Bayangkan saudara kan. Semua so ukur, air so ukur, nasi so ukur, bayangkan mesti pakai timbangan. Tak kira habis itu kok semua tak tambah 20 tahun. Ya so ukur semua, so timbang semua. Ya 2 bulan mati. Gimana ini? Lebih angko so makan semua. Akhirnya karena ukur semua soalnya tidak bisa ibadah. Dari semua ada ukur. Tiap kali bangun dia so pusing. So pusing, rasa muntah. Jadi ya begitu no pendeta. Tuh, nasi so boleh. Ikan so boleh. Kok ngapa dah Tuhan. Ya, telur boleh cuma DP putih. DP kulit dah. Coba kok saudara tuh, mungkin kalau sedikit kita tahu saudara, aduh, oh Tuhan, coba saudara, sadar, tuh, buru-buru ini suruh puasa ya, ampun, tuh, semua sonim boleh, coba kok saudara. Aduh, bagus tuh sadar. Duh, kenapa belum sadar-sadar? Nah ini, saudara so tak biasa. Nih mau sadar. Coba saudara lihat. Waktu orang itu sudah terbiasa, menolak untuk sadar. Nanti saudara lihat. Toh, Firaun mula-mula Tuhan lembutkan.
Dia mengeraskan hati, ya. Kemudian Tuhan lembutkan, habis itu Tuhan keraskan DP hati, baru tahu. Nah itu sampai tsunami so jadi saya tadi saudara juga lihat tayangan tentang musibah bencana. Bayangkan saudara, saya pikir tadi so habis nih video karena so sampai di kayaknya itu beton, cuma beton biasa saudara, ya. Mungkin seperti tadi mau bilang jembatan juga bukan, ya, beton biasa saja. Saya pikir so habis kok ini video, pikir begitu tuh. Baru mau kasih pindah, kaget meledak saudara tuh beton itu. Oh Tuhan, ternyata masih kok bersambung ini bencana. Maksudnya tuh saudara, bayangkan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Itu tenang-tenang, tahu-tahu meledak. Itu beton, kayaknya betonnya juga sudah tua. Biasanya kan beton sudah tua, itu biasanya lebih keras daripada semen masa kini. Wah, kalau mau cerita sama saudara, tadi saya pikir, bayangkan saudara, ada satu itu orang-orang masih ada 2 orang kalau saya sementara naik itu rumah soalnya ada tangga, ya maksudnya lumayan tinggi, rumahnya di ketinggian lalu 2 lantai. Jadi kalau nggak salah ibu-ibu yang sementara naik di tangga itu saudara, itu juga salah satu saya pikir begini, so habis nih video, nah apa kok bagus sekali pemandangan di sekitar rumah itu, tahu-tahu saudara meledak dari belakang dan rumah itu pun rubuh. Jadi itu saya tahu tadi itu ibu tadi apa kena langsung. Bayangkan saudara, itu betul-betul tidak ada tanda-tandanya. Jadi nanti modal begitu baru saudara mau bertobat. Iya, kalau kau belum mati di situ. Tuh, mau lihat tuh oto-oto tadi kurang laung-laung oto mainan. Coba. Ini keadaan, bayangkan. Ini terjadi di mana-mana saudara. Tadi ada satu keadaan yang saya bilang, ini persis di Tinoor. Itu berapa tahun lalu tuh. Tiba-tiba longsor dan tiba-tiba saudara batu jatuh dan itu mobil yang sementara kan ini kan sementara agak macet di jalan, kayaknya itu jalan menurun. Tiba-tiba ada batu langsung hancur mobil itu mobil saudara, sampai tunduk baca langsung mati berarti itu orang di dalam, oleh DPM oto langsung hancur. Cuma satu batu jatuh langsung taruh di oto itu. Nah oto yang lain kan nyanda. Nah, itu orang tidak tahu. Orang tidak tahu hari terakhir itu seperti apa. Benarkah kita ini sudah siap kalau Tuhan ambil sekarang? Biarkan kita pulang sebagai penyembah Tuhan. Semoga kita pulang sebagai hamba Tuhan. Yang tahu diri, yang tahu bahwa hidup ini bukan lagi milikku. Nah karena bukan milikku berarti Tuhan punya hak penuh untuk mengatur semua dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara yang tidak mau pasti sekarang sedang mengeraskan hati. Saya bilang ke saudara, semoga sekarang saudara yang mengeraskan hati, bukan Tuhan yang keraskan hatimu. Masalahnya kalau Tuhan yang keraskan hatimu, tidak ada ampun. Berarti saudara tinggal siapkan diri untuk neraka. Karena tidak mungkin lagi kau dirubah. Tuh? Cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Cuma Roh Kudus yang bisa bekerja dan melembutkan hati kita. Dan waktu saudara, Tuhan yang keraskan hatimu, kong siapa mau tolong? Saudara, saya dan saudara masih sadar sampai hari ini tentang pentingnya Tuhan, betapa serius seharusnya berjalan mencari Tuhan, mengenal Dia. Itu anugerah, itu kasih karunia. Waktu saudara tidak lagi menghargai itu, hati-hati. Sekali lagi, semoga cuma saudara yang mengeraskan hati, belum Tuhan yang keraskan hatimu. Karena kalau sampai Tuhan yang keraskan hatimu, sampai tuh kaki dongso amputasi, saudara makin hari makin keras.
Alkitab tulis ya di Wahyu ya. Justru semakin bencana itu terjadi, orang semakin mengutuk Tuhan. Oh, hati-hati saudara. Jangan biarkan justru sampai sosaki, sampai bencana terjadi, sampai segala sesuatu terjadi dan saudara bukan semakin sadar, saudara semakin jauh, semakin marah, semakin muak dengan Tuhan. Berdoa. Mari kita berdiri.